Selamat pagi, bertemu kembali dengan saya Haji Muhammad Arifuddin, guru SMP Negeri 2 Soe. Saat ini eh, saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana langkah-langkah menyunting sebuah teks eksposisi di pelajaran kelas 8 semester ganjil untuk bab 3. Pertemuan kali ini adalah pertemuan yang ketiga dari bab yang ketiga tentang langkah menyusun teks eksposisi. Mari ikuti selanjutnya anak-anakku. Nah, kita tahu bahwa teks eksposisi pada pertemuan-pertemuan yang lalu sudah dibahas tentang pengertian dari teks eksposisi, eh, tentang apa itu teks eksposisi. Selanjutnya saat ini kita akan membahas tentang langkah dalam menyusun teks eksposisi itu sendiri. Nah, langkah dalam menyusun teks eksposisi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat dan menetapkan langkah yang harus ditempuh dalam menyusun teks eksposisi. Yang pertama adalah sebelum kita memasuki langkah penyusunan teks eksposisi atau menyunting teks eksposisi itu, kita harus tahu dulu tentang aspek yang harus diperhatikan dalam penyuntingan ini. Ada 3 aspek yang harus diperhatikan dalam penyuntingan teks eksposisi ini. Yang pertama adalah aspek isi. Aspek isi teks eksposisi haruslah memuat argumen yang lugas dan fakta yang lengkap. Fakta harus akurat sesuai dengan isi teks. Ketika fakta tidak akurat, maka aspek isi ini bisa saja terbengkalai. Jadi yang diperhatikan yang pertama dalam menyusun aspek yang harus diperhatikan dalam menyusun teks atau mengedit sebuah teks eksposisi adalah haruslah memuat argumen yang lugas, fakta yang lengkap, fakta harus akurat sesuai dengan isi teks. Yang kedua adalah struktur, aspek struktur penyajian. Dalam aspek ini, artinya isi teks eksposisi haruslah lengkap dan tepat, khususnya pada bagian penyusunan antar bagian dalam teks. Dari bagian teks, antar bagian teks, haruslah ada penyusunan antar bagian. Yang ketiga adalah aspek kebahasaan. Artinya, isi teks eksposisi haruslah menggunakan bahasa dan kata yang tepat sesuai dengan karakteristik isi teks. Tentunya harus sesuai dengan pedoman umum bahasa Indonesia. Jadi, pedoman umum penggunaan bahasa Indonesia ini harus diambil sebagai dasar dari aspek kebahasaan. Kalau yang dulu kita kenal dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kita lihat. Sekarang ini pedoman umum. Artinya, isi teks menggunakan bahasa yang dengan kata sesuai dengan karakteristik teks. Kalau karakteristik teksnya tidak sesuai, maka itu akan gugur dengan sendirinya. Nah, kita sampai pada bagaimana langkah-langkah menyunting teks eksposisi. Untuk tahap yang pertama adalah, anak-anakku, kalian harus juga membaca kalimat demi kalimat, memperhatikan tanda baca kalimat dalam teks eksposisi dengan teliti dan cermat. Jadi secara teliti dan cermat, kalian harus membaca kalimat demi kalimat. Perhatikan teks eksposisi dengan teliti, perhatikan kecermatannya. Jadi dalam membaca itu teliti dan cermat. Yang kedua adalah ketika sudah membaca dengan teliti dan cermat, kalian harus memperbaiki kesalahan tanda baca serta ejaan. Kesalahan tanda baca serta ejaan per kalimat ini akan mempengaruhi dalam suatu teks eksposisi itu baik atau lengkap. Setelah memperhatikan kalimat per kalimat, perhatikan tanda baca dalam teks. Jika ada kesalahan, perbaiki dengan tanda baca yang tepat. Begitu pula dengan ejaan, harus diperbaiki apabila ada kurang sesuai. Ketika tanda baca tepat, ejaannya juga harus diperbaiki apabila dia kurang sesuai. Yang ketiga adalah setelah ejaan tanda baca, kita perhatikan dulu adalah memperhatikan kelanjutannya adalah bagaimana memperbaiki paragraf agar lebih padu.
Antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lain harus tersusun menjadi sesuatu yang padu. Perbaiki dan susun agar menjadi lebih padu. Perhatikan susunan atau urutan paragraf agar lebih sesuai dan teratur. Paragraf yang harus di bagian paragraf 2 yang bagaimana, di bagian paragraf 3 yang bagaimana, 4, dan seterusnya harus tersusun sesuatu yang padu, harus ada kesinambungan antara paragraf pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang keempat adalah klasifikasi teks. Setelah itu, klasifikasikan teks. Teks eksposisi diklasifikasikan berdasarkan strukturnya, yaitu yang pertama struktur teks eksposisi itu tesisnya dulu, argumen, baru ada penegasan ulang. Jangan dibalik. Penegasan ulang, argumen baru tesis, atau argumen penegasan ulang baru tesis. Jadi yang diperhatikan di sini adalah struktur harus jelas. Tesis, argumen, serta penegasan kembali. Yang kelima, hilangkan kalimat yang mengandung arti eksplisit. Dia harus implisit. Langkah terakhir dalam penyuntingan teks eksposisi adalah menghilangkan bagian kalimat yang bermakna eksplisit atau ajakan untuk melakukan sesuatu yang diinginkan penulis. Jadi eksplisit tidak boleh, dia harus implisit. Jadi ini 5 langkah yang harus dilakukan oleh seorang yang ingin untuk mengedit sebuah teks eksposisi. Pak kira cukup pertemuan untuk saat ini. Terima kasih untuk bagian 1, 2, dan 3 dalam teks eksposisi telah kalian dengar. Selamat belajar, semoga sukses selalu buat kalian semuanya. Jangan lupa selalu berdoa dan selalu memperhatikan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Demikian, terima kasih. Salam literasi.